يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat imani semuanya, bagaimana kabarnya di hari ke-24 Ramadan kali ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kelapangan hati, serta diberikan hadiah takwa pada Ramadan kali ini, sehingga pada saat Syawal nanti kita semuanya menjadi lembar putih yang suci dan bersih, dan Allah hadiahkan yang luar biasa kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, sahabat imani semuanya, saya akan menyampaikan beberapa faktor-faktor pemantap ikhlas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba al-mukhlisun, berbahagialah orang-orang ikhlas. Mereka itu, orang-orang ikhlas itu adalah pelita yang sangat dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah akan senantiasa menolong kaum muslimin karena keikhlasannya itu." Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Innama yang surullaha hadil ummah bidha'ifiha bida'watihim suasolatihim wa ikhlasihim." Allah akan menolong umat Islam ini karena sebab orang itu miskin, karena doa orang miskin tersebut, karena sholat mereka, dan karena keikhlasan mereka dalam beramal soleh. Ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal. Di samping amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ikhlas, amalan menjadi sia-sia belaka. Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid memberikan nasihat yang sangat indah tentang ikhlas. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas adalah dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan seorang musafir yang membawa bekal yang berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Mengikhlaskan niat hanya demi Allah dan demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal soleh yang harus senantiasa diupayakan oleh setiap mukmin. Sebuah amal, meski terasa kecil, namun karena diniatkan ikhlas, akan menjadi besar. Sebaliknya, banyaknya amalan besar yang akan sangat kecil karena rusaknya niat di hati. Dalam kesungguhan mencapai ikhlas, di ikhlas itu butuh kesungguhan dan kesabaran dalam menjalaninya. Kita bersungguh-sungguh menghadirkan niat dan terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu ikhlas dalam segala ucapan dan perbuatan. Dan salah satu kiat untuk ikhlas adalah berupaya menyembunyikan amal yang dilakukan. Dengan melakukan ibadah yang tak terlihat orang, niscaya hatinya lebih selamat dan tidak terpengaruh oleh ucapan orang lain. Dia hanya berharap cinta dan pujian dari Allah Azza wa Jalla semata. Dikisahkan Ayub bin Kisan As-Akhtiyani melakukan sholat sepanjang malam. Ia menyembunyikan hal tersebut. Namun ketika datang waktu subuh, ia mengangkat suaranya seolah-olah baru bangun saat itu. Dikisahkan di Hilyatul Aulia. Lalu ada pun kisah yang lain, yaitu Ibnu Aisyah berkata, "Bapakku berkata, aku mendengar penduduk Makkah berkata, kami tidak pernah kehilangan sedekah yang tersembunyi hingga meninggalnya Ali bin Al-Husain." Itu di dalam kisah Sifatus Sofwah. Itu adalah kisah-kisah orang-orang soleh yang menyembunyikan amal solehnya tanpa diketahui siapapun sampai akhir hayat mereka. Bisa dikatakan kuncinya keselamatan ibadah itu terletak pada faktor keikhlasan. Dengan membaca biografi orang-orang soleh dari karangan imam-imam terkemuka, ahli-ahli ibadah, dan orang-orang yang zuhud, akan semakin motivasi dan menginspirasi kaum muslimin untuk berlaku ikhlas. Merenungi kembali unta-unta hikmah para salafus sholih berkaitan dengan perkara keikhlasan, juga niscaya akan menumbuhkan semangat serta antusiasme kita untuk selalu meneladaninya dan menjadikan iman lebih bersemi-semi. Keikhlasan akan membuka pintu rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hindari beramal dengan niat mencari dunia semata. Ikhlas akan berbuah manis, batin akan tenang, kebahagiaan dan yang tak terkira dan amalan yang lebih sempurna lagi. Dengan ikhlas, kita akan menjadi hamba yang unggul, pilihan dan sosok yang mukhlis sejati yang dijaga Allah dari makar setan laknatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyitir perkaraan iblis. Qala fabi izzatika la ughwiyannakum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin dalam surat Shad ayat 82 dan 83. Artinya iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Masya Allah. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, bersikaplah acuh terhadap orang lain serta menghapus pengaruh dari hati mereka dengan tetap beramal soleh disertai niat yang ikhlas dengan berusaha menutup-nutupinya adalah sebab utama yang mengangkat kedudukan orang-orang yang mulia. Dalam surat Al-Hajj ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ." Dan orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, penjelasan dari dua ayat tersebut di atas adalah bertujuan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu dan akal dan ilmu kolbu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhan, tidak akan pernah bisa ditutupi kata-kata syaitan. Lalu mereka beriman kepada Al-Quran dengan mantap dan hati mereka pun tunduk kepadanya tanpa ada keraguan sedikit pun, dan sungguh Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, agama Islam yang hanif, karena pikiran, perasaan, dan ruhaniyahnya tercerahkan oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lah, berbeda dengan orang-orang yang diberi ilmu, lalu yang beriman kepada Al-Quran dengan yang mantap, bahwa orang-orang kafir itu kebalikannya. Mereka senantiasa ragu dan terus ragu mengenai Al-Quran. Dan dengan keraguan yang terus-menerus seperti itu hingga saat kematian datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau bahkan keraguan mereka itu menetap sampai azab hari kiamat naudzubillah datang kepada mereka, mereka itu masih menganggap Al-Quran itu ragu bagi mereka. Selanjutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini saja. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti bahwa hawa nafsunya adalah keadaan itu sangat amat melewati batas. Adapun faktor-faktor pemantap ikhlas itu salah satunya ada dalam Quran surat Al-Hajj dan surat Al-Kahfi, yaitu ilmu yang mantap, meyakini ilmu yang mantap, lalu teman yang ikhlas juga dan mengikuti orang-orang yang ikhlas. Dan bersabarlah dirimu, wahai Nabi, orang-orang yang soleh, bersama-sama dengan para sahabatmu dari orang-orang yang mukmin, yang fakir, yang beribadah kepada Tuhan mereka secara mantap, dan mereka semata-mata menyeru Allah di pagi dan sore hari, sedang mereka menginginkan wajah Allah. Dengan itu, dan duduklah bersama mereka dan pergauli mereka dengan baik. Dan janganlah kamu palingkan pandanganmu dari mereka kepada orang lain dari kalangan orang-orang kafir untuk tujuan mencari kesenangan dan perhiasan duniawi saja. Dan janganlah kamu menaati orang-orang yang telah kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, dan dia lebih mengutamakan keinginan hawa nafsunya ketimbang menaati penguasanya, dan keadaannya dalam seluruh perbuatannya menjadi sia-sia belaka. Belajar menuntut ilmu yang bermanfaat itu yaitu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah menurut
pemahaman salafus soleh, karena mereka berada di atas kebenaran. Makanya kita harus betul-betul mantap menuntut ilmu. Lalu selain itu juga kita membaca sirah-sirah perjalanan orang-orang yang ikhlas, orang-orang salafus soleh, orang-orang yang mukhlis. Di antara karunia Allah, banyak kisah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang mukhlis itu. Dan semua itu agar menjadi ibrah untuk kita dan contoh-contoh bagi orang-orang yang sesudahnya. Lalu berteman dengan orang yang soleh ini adalah faktor yang dapat mendorong kita untuk terus ikhlas dan mendorong keikhlasan dalam diri kita. Berteman dengan orang-orang yang soleh dapat memotivasi diri untuk mengikuti jejak dan tingkah laku mereka yang baik dan mengambil pelajaran dan mencontoh akhlak mereka yang baik untuk kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan tentang sahabat yang baik dan yang tidak baik dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ialah seperti pembawa minyak wangi dan peniup tungku api atau pandai besi. Pembawa minyak wangi boleh jadi akan memberimu, bisa jadi kamu akan membeli darinya, dan kalau tidak, kamu akan mendapat bau harum darinya. Sedangkan peniup tungku api atau pandai besi boleh jadi akan membakar pakaianmu dan bisa jadi engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Itu adalah hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya, faktor-faktor pemantap ikhlas yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu itu harus betul-betul kita lakukan dengan kontinu dan istiqomah. Seseorang tidak akan mendapat keikhlasan, mencapai keikhlasan kalau tidak bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, melawan kecintaan kepada kedudukan, ketenaran, dan suatu yang dianggap mungkin sekarang sosmed dan harus viral, gila harta juga, kekuasaan, sanjungan, ya banyak like, jempol di sosial media, lalu kedengkian, kedendaman, dan lain sebagainya. Itu tuh harus betul-betul kita latih setiap waktu dan berdoa serta memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk satu jalan yang bisa menguatkan diri kita dan menopang agar seseorang itu bisa bersungguh-sungguh ikhlas dalam beribadah. Nah, doa itu adalah senjata orang mukmin. Untuk dapat mewujudkan permintaan dan memenuhi kebutuhannya, manusia disyaratkan Allah agar berdoa. Di antara doa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu adalah doa di pagi dan petang yang selalu kita terus panjatkan, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampunan kepadamu agar dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat imani semuanya, dan semoga apa yang kita upayakan sampai ke hari ke-24 Ramadan ini menjadi ladang pahala amal ibadah yang menjadi nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسرفنا على لظى أسرفنا